Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Amalia dari Prodi S1 Ilmu Gizi Stikes Widya Cipta Husada semester 3. Di sini saya akan menganalisis biskuit mocha dari tepung daun kelor dari jurnal Teknologi Pengolahan Pangan. Yang pertama, proses pembuatan tepung kelor diawali dengan pemilihan bahan baku yang baik untuk mendapatkan produk yang bermutu. Daun kelor yang digunakan adalah daun kelor segar. Setelah mendapatkan daun kelor segar, kemudian dilakukan sortasi dan pencucian. Selanjutnya, daun kelor yang telah dicuci ditiriskan untuk mengurangi jumlah air pada daun kelor. Kemudian dikeringkan menggunakan pengeringan matahari selama 6 jam pada suhu kurang lebih 30 derajat Celcius. Setelah kering, dilakukan penggilingan dan pengayakan dengan ayakan 80 mes sehingga diperoleh hasil tepung daun kelor. Yang kedua, pembuatan biskuit diawali dengan pencampuran bahan-bahan antara lain gula 50%, margarin 50%, kuning telur 14%. Dilanjutkan dengan proses pengocokan sampai menyatu. Kemudian tambahkan tepung daun kelor dan mocha dengan perbandingan sesuai perlakuan, yaitu 0% banding 100%, 3% banding 100%, 6% banding 100%, 9% banding 100%, serta susu bubuk 27%, garam 1,5% secara bertahap. Kemudian diaduk dengan mixer selama kurang lebih 30 menit hingga adonan tercampur merata. Adonan yang diperoleh kemudian dicetak dan dipanggang dalam oven pada suhu 160 derajat Celcius selama 20 menit. Mutu bahan baku. Yang pertama, kandungan daun kelor secara umum. Kandungan daun kelor menurut BKPM Indonesia mengandung 82 kalori energi, 6,7 gram protein, 1,7 gram lemak, 14,3 karbohidrat, 440 mg kalsium, 70 mg fosfor, 7 mg zat besi, 11.300 IU vitamin A, 0,21 vitamin B, dan 220 mg vitamin C. Kedua, kandungan daun kelor segar yang tinggi. Kandungan daun kelor segar sebanyak 100 gram terdiri dari 92 kalori energi, 6,8 gram protein, 1,7 gram lemak, 12,5 gram karbohidrat, dan 0,9 gram serat. Daun kelor juga mengandung beberapa jenis vitamin yang penting. Kandungan vitamin di dalam 100 gram kelor segar diantaranya adalah 6,78 mg karoten vitamin A, 0,06 mg tiamin atau vitamin B1, 0,05 mg riboflavin atau vitamin B8 mg niacin atau vitamin B3, dan 220 mg vitamin C. Mutu akhir. Kadar air tepung daun kelor hasil analisis 9,57% lebih tinggi dibandingkan penelitian sebelumnya, yaitu kadar air tepung daun kelor 7,5%. Kadar abu tepung daun kelor yang diperoleh sebesar 7,85%, lebih rendah dibandingkan hasil penelitian sebelumnya 8,57%. Kadar lemak pada tepung daun kelor adalah sebesar 2,52%. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, dapatkan hasil 1,2%.
Hasil analisis kadar protein tepung daun kelor adalah sebesar 26,02%. Dari hasil ini terlihat bahwa kadar protein tepung daun kelor sangat tinggi. Hal ini menunjukkan tepung daun kelor dapat digunakan sebagai bahan tambahan dalam pembuatan biskuit untuk menghasilkan produk biskuit dengan kandungan protein yang tinggi. Kadar vitamin C pada serbuk daun kelor adalah sebesar 1,95%. Hasil analisis didapat kadar serat pada tepung kelor adalah sebesar 4,3%. Kadar karbohidrat pada tepung daun kelor adalah 51,91%. Kandungan karbohidrat yang tinggi ini memungkinkan tepung daun kelor dapat diolah menjadi berbagai macam makanan. Pengujian organoleptik. Yang pertama, warna. Dari 30 panelis yang melakukan pengujian, ternyata penilaian tertinggi terhadap warna dimiliki oleh biskuit perlakuan A0 sebesar 3,62, mendekati sangat suka, dan nilai terendah dimiliki oleh biskuit perlakuan A3 sebesar 2,50, agak suka. Aroma. Dari 30 panelis yang melakukan pengujian, ternyata penilaian tertinggi terhadap aroma dimiliki oleh biskuit perlakuan A0 sebesar 3,23 atau suka, dan nilai terendah dimiliki oleh biskuit perlakuan A3 sebesar 2,48 agak suka. Panelis lebih suka aroma biskuit yang dibuat dengan perlakuan A0 tanpa penambahan tepung kelor. Tekstur. Dari 30 panelis yang melakukan pengujian, ternyata penilaian tertinggi terhadap tekstur dimiliki oleh biskuit perlakuan A1 sebesar 3,32 suka, dan nilai terendah dimiliki oleh biskuit perlakuan A3 sebesar 2,6 agak suka. Panelis lebih suka tekstur biskuit yang dibuat dengan perlakuan A1 penambahan tepung kelor 3%. Rasa. Dari 30 panelis yang melakukan pengujian, ternyata penilaian tertinggi terhadap rasa dimiliki oleh biskuit perlakuan A1 sebesar 3,76, mendekati sangat suka, dan nilai terendah dimiliki oleh biskuit perlakuan A3 sebesar 2,64 agak suka. Das kulinari. Yang pertama, teknologi persiapan. Biskuit adalah sejenis makanan yang terbuat dari tepung terigu dengan penambahan dengan melalui proses pemanasan dan percetakan. Dalam proses pembuatan kandungan gizi yang rendah, penambahan tepung daun kelor meningkatkan nilai gizi dari produk tersebut. Pemanfaatan tepung daun kelor dan mocaf sebagai baku biskuit diharapkan penggunaan tepung terigu dan juga dapat meningkatkan nilai ekonomis tepung kelor dan mocaf. Teknik pengolahan. Yang pertama, pembuatan tepung kelor. Proses pembuatan tepung kelor diawali dengan pemilihan bahan baku yang baik untuk mendapatkan produk yang bermutu. Daun kelor yang digunakan adalah daun kelor segar. Setelah mendapatkan daun kelor segar, kemudian dilakukan sortasi dan pencucian. Selanjutnya, daun kelor yang telah dicuci ditiriskan untuk mengurangi jumlah air pada daun kelor. Kemudian dilakukan penggilingan dan pengayakan dengan ayakan 80 menit sehingga diperoleh hasil tepung daun kelor. Pembuatan biskuit. Pembuatan biskuit diawali dengan pencampuran bahan-bahan antara lain gula 50%, margarin 50%, kuning telur 14%. Dilanjutkan dengan proses pengocokan sampai menyatu. Kemudian tambahkan tepung daun kelor dan mocaf dengan perbandingan sesuai perlakuan, yaitu
0% banding 100%, 3% banding 100%, 6% banding 100%, 9% banding 100%, serta susu bubuk 27%, garam 1,5% secara bertahap. Kemudian aduk dengan mixer selama kurang lebih 30 menit hingga adonan tercampur merata. Adonan yang diperoleh kemudian dicetak dan dipanggang dalam oven pada suhu 160 derajat Celcius selama 20 menit. Alat dan bahan tepung moka, tepung kelor, garam, gula pasir, mentega, telur, susu bubuk, dan pengembang. Alat: penggilingan, pengaduk, mixer, percetakan, dan oven. Cara pembuatan: daun kelor yang digunakan adalah daun kelor segar. Setelah mendapatkan daun kelor segar, kemudian dilakukan sortasi dan pencucian. Selanjutnya, daun kelor yang telah dicuci ditiriskan untuk mengurangi jumlah air pada daun kelor. Kemudian dikeringkan menggunakan pengeringan matahari selama 6 jam pada suhu kurang lebih 30 derajat Celcius. Setelah kering, dilakukan penggilingan dan pengayakan dengan ayakan 80 mesh sehingga diperoleh hasil tepung daun kelor. Pembuatan biskuit diawali dengan pencampuran bahan-bahan, antara lain gula 50%, margarin 50%, kuning telur 14%, dilanjutkan dengan proses pengocokan sampai menyatu. Kemudian tambahkan tepung daun kelor dan moka dengan perbandingan sesuai perlakuan, yaitu 0% banding 100%, 3% banding 100%, 6% banding 100%, 9% banding 100%, serta susu bubuk 27%, garam 1,5% secara bertahap. Kemudian diaduk dengan mixer selama kurang lebih 30 menit hingga adonan tercampur merata. Adonan yang diperoleh kemudian dicetak dan dipanggang dalam oven pada suhu 160 derajat Celcius selama 20 menit. Nilai gizi: energi 170,1 kilokalori, protein 4,7 gram, lemak 5,5 gram, dan karbohidrat 26,8 gram. Thanks, terima kasih.